Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 3, kami ingin mempresentasikan tentang tugas kami, di mana kami mengambil tema stres dapat mengakibatkan infeksi sistemik dalam organ dalam perut. Nah, kenapa kami mengambil tema ini? Karena memang sebagian besar, mungkin saya juga teman-teman yang lain itu sering kita itu merasakan stres. Nah, dari itu sebenarnya stres itu apa sih sebenarnya? Nah, stres itu sebenarnya adalah reaksi seseorang baik secara fisiknya maupun secara emosionalnya, apa karena adanya perubahan lingkungan sehingga mengharuskan seseorang itu untuk menyesuaikan diri. Nah, perubahan lingkungan itu apa saja sih biasanya pemicunya? Nah, mungkin yang paling tertinggi menurut saya itu ekonomi. Nah, ekonomi ini paling berat, rata-rata pasti di ekonomi. Nah, lalu yang kedua adalah apa? Pekerjaan. Yang ketiga bisa jadi tentang hubungan sosial, bisa jadi yang baru mulai menginjak untuk mencari pendamping hidup. Nah, atau yang sudah berumah tangga, ini nanti yang biasanya sering. Lalu bisa juga yang saat ini dirasakan tentang pendidikan, belajar ataupun banyak tugas maupun ujian. Nah, itu biasanya nanti akan menjadi pemicu stres kebanyakan. Nah, sebenarnya stres ini alami dari bagian hidup kita dan penting juga. Cuma kalau ini dibiarkan secara terus menerus, nanti efeknya nanti akan dapat merusak kesehatan kita. Nah, kok bisa merusak kesehatan kita? Karena saat stres itu kita akan mengalami perubahan perilaku, baik yang dulu seringnya bercanda mungkin ceria jadi pemurung. Lalu yang paling utama nanti yang akan menghubungkan kita ke arah infeksi adalah terjadinya perubahan pola makan. Biasanya orang stres itu makannya tidak teratur. Nah, karena makan tidak teratur inilah nanti yang akan mengakibatkan infeksi tadi. Nah, untuk perubahan pola makan ini nanti akan diterangkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, Mas Yudi, terkait tentang stres dapat menyebabkan pola makan yang buruk. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pola makan yang buruk. Ya, pola makan yang buruk itu dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah pola makan yang tidak teratur secara gizinya. Yang kedua, pola makan yang tidak teratur secara waktunya. Mari kita bahas yang tidak teratur secara gizinya terlebih dahulu. Jadi, makan makanan yang mengandung minyak, mengandung santan, dan pedas, itu sangat mempengaruhi asam lambung. Kenapa? Karena minyak dan santan itu bertahan lama di lambung, sehingga asam lambung itu terus naik. Lalu, makan makanan yang mengandung pedas, itu dapat melemahkan otot sekat antara lambung dan kerongkongan. Jadi, makanan-makanan tersebut itu dapat menyebabkan GERD, naiknya asam lambung. Lalu kita bahas yang tentang tidak teratur secara waktunya. Pola makan kita itu seperti circadian rhythm, yaitu kita seperti ini, contoh, kita biasa makan jam 8 pagi. Lalu kita makan lagi jam 2 siang, terus kita makan lagi jam 8 malam. Seperti itu setiap hari seperti itu. Kita selalu menggunakan pola makan jam 8 pagi, jam 2 siang, lalu jam 8 malam. Setiap hari seperti itu. Nah, itu diulang-ulang sehingga suatu waktu kita makannya tertunda, makan paginya. Sehingga kita tidak makan jam 8, tapi kita makan jam 10. Tapi karena tubuh kita sudah biasa makan jam 8 pagi itu, lambung tersebut tetap mengeluarkan asam lambung. Tapi kita tidak isi oleh makanan, karena kita makannya jam 10. Jadi jam 8 itu lambung mengeluarkan asam lambung, dan tidak ada makanan yang diterima. Maka lambung itu akan mengeluarkan asam lambung, yang dimana asam lambung itu akan mengikis lambung itu sendiri. Jadi dari lapisan lendir itu tuh, terus lambung, dinding-dinding lambung itu akan dikikis oleh asam lambung itu sendiri. Itu dapat menyebabkan nyeri lambung karena peradangan gastritis. Jadi pola makan yang buruk itu dapat menyebabkan gastritis. Ya, mungkin akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya, Mas Rizky, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang gastritis. Kita samakan dulu persepsinya. Kalau orang awam itu menyebutnya mungkin dengan saya sakit lambung, mah, atau yang kalau yang lebih pintar sedikit, GERD. Nah, sebenarnya gastritis itu berbeda. Gastritis itu adalah suatu kondisi di mana dinding lambung atau lapisan lambung mengalami peradangan. Nah, gastritis, gaster adalah lambung, kritis adalah peradangan. Jadi gastritis itu adalah peradangan pada lambung. Apa kok bisa mengalami peradangan itu bagaimana ya? Nah, itu disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat.
atau gaya hidup. Apa contohnya gaya hidup yang tidak sehat? Contohnya ya seperti meminum minuman beralkohol yang menyebabkan nanti HCl naik atau asam lambung naik. Nah itu sebenarnya di tenggorokan itu ada sebuah katup. Nah, katup di tenggorokan itu sistemnya one way, satu arah ya. Jadi jika asam lambung naik ke tenggorokan dikarenakan pola hidup yang tidak sehat dan katup melemah, itu nanti akan menyebabkan panas di dada atau di kerongkongan. Nah, jika mengalami panas di kerongkongan itu sudah disebut dengan heartburn. Nah, nanti heartburn akan dijelaskan selanjutnya oleh teman kami. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang heartburn. Ada aktivitas asam lambung yang berlebihan di dalam lambung atau heartburn adalah gejala GERD yang paling umum terjadi. GERD itu menyebabkan rasa terbakar di bagian belakang tulang dada dan akan terus menaik ke tenggorokan dan sampai ke leher. Dan GERD itu nyerinya itu mirip banget sama dengan penyakit jantung. Makanya orang GERD itu dikira sakit jantung dan sakit jantung itu dikira sakit GERD karena kedua penyakit tersebut itu melukai esofagus. Dan kedua penyakit itu ciri-cirinya yaitu keringat dingin. Bedanya kalau gejala jantung, detak jantungnya itu akan naik, berdebar, dan tidak terasa terbakar. Dan GERD itu jantungnya itu akan naik dan terasa berdebar itu dan terasa di bagian dada itu terasa terbakar. Dan bisa bersendawa dan bisa muntah asam lambung. Kalau dibiarkan terus secara menerus itu akan melukai esofagus dan materi selanjutnya itu pencederaan esofagus yang diterangkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Asam lambung di perut itu mempunyai fungsi sebagai pengurai makanan dan juga pengurai bakteri. Jadi asam lambung itu asamnya sangat kuat sekali. Tapi karena ditahan oleh lambung atau perut itu tidak akan naik atau melukai organ-organ yang lainnya. Tapi karena akibat stres atau kepikiran yang menyebabkan asam lambung itu naik. Dan ciri-cirinya yaitu seperti kembung atau bagaimana atau perutnya sakit itu juga bisa. Tapi karena sudah ditahan oleh perut, biasanya kalau tidak ada stres atau bagaimana itu aman saja di perut dan juga tidak menyebabkan korosi atau semacamnya di organ-organ yang lainnya karena ditahan perut yang kuat karena kuat asam lambung. Dan karena ada tekanan atau stres yang ada di pikiran, itu bisa saja perut atau asam lambungnya itu naik ke bagian atas sampai ke esofagus atau kerongkongan. Jadi kalau asam lambungnya itu naik, itu bisa menyebabkan infeksi esofagus atau kerongkongan karena bagian esofagus ini tidak tahan oleh asam lambung. Jadi karena terkena oleh asam lambung itu bisa menyebabkan penyakit atau berbagai macam penyakit seperti infeksi kerongkongan atau juga peradangan sistematik bagian kerongkongan. Jadi kalau sering stres dan juga akibatnya asam lambung itu naik bisa menyebabkan infeksi sistematik atau infeksi esofagus. Jadi seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang infeksi sistemik organ dalam perut, yaitu luka pada dinding perut yang menyebabkan bakteri atau jamur yang menyebar dalam saluran pencernaan yang mengakibatkan infeksi Proteinium. Di sini Proteinium disebut dengan selaput yang melapisi dinding dalam bagian dalam perut yang sebagai pembatas organ-organ di dalam perut.
Dalam kondisi ini bisa lebih serius yang disebut dengan lambung ropik atau lambung bocor yang disebabkan oleh infeksi seperti tukak lambung yang tidak diobati. Ketika lambung bocor terjadi, bakteri dapat memasuki rongga perut dan mengakibatkan infeksi sistemik. Dan infeksi sistemik dalam perut yang diakibatkan oleh lambung bocor tersebut bisa sangat serius akibatnya dan bisa menyebabkan kematian dan mengancam korban jiwa. Dan infeksi dalam perut tersebut biasanya menimbulkan gejala seperti demam, nyeri perut yang pedes, dan kram dan mual dan seterusnya. Dan sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.